Teman-teman, kembali lagi dengan saya dengan kabar seru terbaru. Hotman Paris menertawakan pengacara tompel Ahmad Khozinuddin. Bisa-bisanya berlagak sok jago di hadapan pengacara kondang. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton sampai habis. Langkah berikutnya dalam waktu dekat. Langkah berikutnya dalam waktu dekat kami akan mengirimkan lagi surat untuk permohonan pinjam barang bukti yang itu juga terjadi dalam proses pengadilan. Kita lihat saja nanti. Pinjam. Baru kali ini aku tahu ada permohonan pinjam barang bukti, coba. Enak banget ya jadi orang-orang ini. Barang bukti dipinjam, coba. Nanti kalau nggak dikasih dibilang yang nggak ngasih termul gitu. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Sampai-sampai nih Hotman Paris nggak bisa nahan tawa, langsung menertawakan tuh Ahmad Khozinuddin dengan pernyataannya barusan. Masa ada mengajukan pinjam barang bukti? Apalagi yang mengajukan ini adalah kuasa hukum para tersangka. Coba dah teman-teman, komen-komen di bawah ini ya. Pak Jokowi ngomong ke saya, hajar aja terus Farhad. Kalau ijazah saya palsu, saya akan larang Farhad bela saya. Pasti kamu kalah. Ya gini, kalau lihat ke depan peta politik, siapa sih orang yang ingin tampil dan siapa yang akan tampil, kan gitu. Untuk sekarang ini yang jadi superstarnya adalah Gibran. Andainya Roy Suryo, ya, tip teroris ini, dibawa keluarganya seperti Betor itu istrinya datang ke saya. Pak, kami pusing, Pak. Takut Pak Betor di penjara nanti, Pak. Kami sudah susah gitu. Untuk biaya anak sekolah aja berat gitu. Anak aja mau kerjanya nggak bisa kerja gitu. Jadi istrinya yang bawa ke kita maafkan, makanya kita cabut gugatan perdata. Makanya Pak Jokowi... Ini fakta yang dibawa oleh Farhad Abbas ya. Mengenai posisi Bapak Jokowi. Kenapa pede banget Bapak Jokowi menghajar habis-habisan tuh. Sampai-sampai kan berulang kali Bapak Jokowi mengatakan tidak ada pintu damai. Untuk Roy Suryo CS yang terlalu banyak membuat kegaduhan, fitnah terus ke Bapak Jokowi, ke Bu Iriana, ke Mas Gibran, bahkan ke Mas Bobi dan keluarga Pak Jokowi pokoknya. Jadi ini untuk Roy Suryo dan kawan-kawan, tidak ada harapan kalian untuk lepas dari jeratan hukum ini. Siap-siap saja kalian. Konsekuensinya. Semua orang berhak untuk melakukan analisa menggunakan suatu aplikasi, suatu edukasi keilmuan, silakan. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Direktur, ini adalah harus berdasarkan keilmuan akademis dan saintifik. Bersertifikasi, ada sertifikasinya, seperti yang dilakukan oleh penyidik menggunakan Puslapor Polri dengan ISO 17024 tahun 2017. Nah, kita kembalikan lagi, kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, apakah sudah bersertifikasi? Orang yang melakukan itu adalah orang yang berkompetensi dan memiliki spesifikasi khusus nggak? Iya kan? Dengan emang ahli digital forensik bukannya ya? Si Pak Roy Suryo itu, bahkan ada Rismon itu kan bukannya ahli dia, akademisi. Yes, boleh saja, tapi kan orang apakah dia punya ijazah seperti itu, ada sertifikat khusus tentang itu, kan akan harus didalami. Jadi kalau enggak hanya klaim saja ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Waduh. Mulai kan? Sertifikat daripada Rismon Roy Suryo dipertanyakan, teman-teman. Jangan mereka ini ngaku-ngaku ahli. Enak banget ngaku-ngaku pakar. Sedangkan sertifikat mereka saja masih dipertanyakan sampai sekarang ini. Belum juga dimunculkan ke publik. Bahkan udah diteliti, udah dicari di mana-mana di berbagai sumber, enggak ada sertifikat mereka sebagai peneliti. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian,
Gimana nasib Roy Suryo CS ke depan ini? Komen-komen di bawah. Apa yang kita semua lihat dari kondisi fisik dari mantan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo ya. Kerontokan rambut yang sangat masif, agresif dan progresif selama kurang lebih 6-7 bulan ini ya. Itu dalam bahasa medis namanya alopecia aerata. Alopecia aerata itu kebotakan rambut yang terjadi bukan karena situasi alamiah, misalnya seperti ketuaan dan sebagainya, atau malnutrisi, tetapi karena memang ini adalah salah satu dari tanda dan gejala autoimun ya. Jadi kalau kita bisa sampaikan dengan bahasa yang sedikit filosofis gitu ya. Jadi tanda dan gejala pada penyakit autoimun termasuk di antaranya adalah alopecia aerata, itu adalah seperti tubuh ini berteriak gitu. Sistem imun tubuh itu berteriak ya, berteriak dalam kesunyian karena sistem imun tubuh sedang menyerang, sedang berperang dengan dirinya sendiri. Nah, padahal sistem imun itu kan seharusnya menjadi penjaga tubuh kan. Ada dari ujung kepala sampai ujung kaki yang tugasnya sebetulnya adalah menjaga tubuh dari serangan dari luar. Aduh, Dokter Tifa teman-teman. Sampai-sampai rambut Pak Jokowi dikomentari sama dia. Sampai-sampai dari ujung kepala, ujung kaki Bapak Jokowi tak luput dari perhatian, dari nyinyiran Dokter Tifa. Sebegitu perhatiannya nih Dokter Tifa ke Bapak Jokowi. Aduh. Pantas, sangat pantas dirinya ini jadi tersangka. Semoga saja pihak Polda Metro Jaya cepat-cepat menangkap yang jadi tersangka ini. Supaya kegaduhan yang selama ini terjadi dapat kembali tenang. Biar nggak ada lagi nyinyiran-nyinyiran terbaru dari mereka-mereka ini. Biar kapok. Makanya kalau jujur, dari awal jujur selesai. Dari awal udah nggak jujur kok yang punya ijazah. Dari dulu ditagih-tagih, dan dia mempermainkan masyarakat. Tanya Doni, mengadu anak bangsa. Dia mengadu anak bangsa, rela udah jadi presiden, waktu jadi presiden yang membuat susah rakyat, apalagi sekarang yang bikin persoalan dia lah. Gini, jangan masuk ke ruang pribadi lah, ya kan? Makanya itu urusan Anda dengan Pak Jokowi. Silakan aja. Nanti kalau disinggung soal pribadi ya marah pribadi, malah udah urusan uang negara juga. Itulah Roy Suryo. Sukanya menyerang pribadi Bapak Jokowi. Giliran hal pribadinya diserang, langsung ngamuk-ngamuk. Ini namanya nggak tahu diri. Benar, Roy Suryo nggak tahu diri. Kasusnya kan semua masyarakat tahu soal Panci. Makanya dia ini kan digelari sebagai Roy Panci. Tapi nggak sadar juga nih dia. Benar-benar muka tembok. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, Roy Suryo ini? Karena belusukannya cuma kelas kayak gitu. Jangan-jangan kalau kita sering nyalain orang, ternyata kita yang salah. Enggak lah. Buktinya juga tadi ada. Mana? Nanti. Loh, iya. Memang ada. Sabar aja tunggu. Ya Allah. Ada daripada mereka nggak punya bukti apa-apa. Ya semoga nanti. Siapa saya punya bukti? Mana? Mana ada bukti nih, jasa ada bukti. Jasa Ya, berapa? kemudian ada kade juga bukti. Bagaimana dia belajar di Jasa tahunya sama UTS Insert. Ya kan? Aduh, lucu banget Roy Suryo ini. Giliran ditagih, mana buktinya? Dia bilang ada, tapi nanti. Waduh, emang ada ya sistem begitu? Ditanya, adakah bukti yang kamu miliki? Ada, tapi nanti. Lucu. Harusnya kan kalau memang ada, ya ditunjukkan pada saat itu juga. Benar-benar ngelantur, teman-teman. Kelompok penyerang Bapak Jokowi ini sudah nggak bisa diselamatkan lagi lah. Ini banyak ngawurnya. Narasi-narasi mereka itu nggak ada isinya sama sekali. Aduh, ini gimana teman-teman? Kalau menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah.